tol Cikopo Palimanan Cipali kilometer 122 dari Cirebon ke arah Jakarta berdampak pada operasional angkutan logistik termasuk angkutan logistik sembako. Sopir angkutan logistik pun mengeluh karena terpaksa mengeluarkan biaya lebih untuk biaya bahan bakar tambahan akibat terjebak macet. Ini karena adanya upaya perbaikan jalan ambles di ruas tol Cipali kilometer 122 jalur B arah Palimanan menuju Cikampek. Petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan lawan arus atau kontraflow dari arah Palimanan akibat jalannya rusak. Ini membuat tol Cipali macet. Para supir angkutan logistik mengaku tidak menggunakan jalur arteri Pantura karena kondisi jalan juga tidak bisa dilalui akibat banjir. Terganggu nggak nyaman, Mas. Berapa lama perjalanannya? 4 jam sampai 5 jam. Biaya yang dikeluarkan bertambah apa enggak? Bertambah banyak pokoknya. Kenapa nggak memilih jalur Pantura, Mas? Banjir. Sementara itu, upaya perbaikan jalan tol Cikopo Palimanan kilometer 122.400 yang ambles Selasa dini sudah mulai dilakukan. Alat-alat berat seperti eskavator untuk perbaikan jalan tol Cipali kilometer 122.400 arah Cirebon menuju Jakarta sudah dikerahkan ke lokasi sejak Selasa malam. Adapun fokus perbaikan utama untuk memasang penahanan pada tanah agar tidak ambles meluas. Para petugas juga mulai mengeruk median jalan untuk dijadikan jalur darurat bagi pengguna tol Cipali. Untuk itu, pihak kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas kontraflow sepanjang 9 km dari kilometer 117 sampai 126 bagi pengguna tol. Menurut rencana, rekayasa lalu lintas ini akan diperpendek menjadi 1 km. Ya, dan amblesnya tol Cipali mengancam aktivitas angkutan logistik tidak terkecuali sembako. Lantas sejauh apa dampaknya terhadap operasional angkutan logistik? Kita terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Jaldi Ilham Masita. Selamat malam Pak Jaldi. Selamat malam Mbak Meister. Oke Pak Jaldi, tol Cipali ambles. Seburuk apa dampaknya terhadap aktivitas logistik? Sangat buruk Mbak ya, soalnya biasanya memang untuk jalur angkutan logistik kita tahu di Jawa ini 90% lewat darat, lewat truk. Dan biasanya jalur yang dipakai adalah jalur Pantura karena memang tol kan agak mahal ininya biaya tolnya. Jadi sebagian besar truk sebenarnya lewat Pantura, tapi karena Pantura banjir akhirnya beralih ke tol. Tol ini begitu ambles itu artinya akses logistik kita hampir terputus nih. Ya. Karena lewat Pantura banjir dan lewat tol jalannya ambles gitu, Mbak. Oke, 90% angkutan logistik menggunakan jalur darat. Kalau kita lihat logistik apa yang paling banyak melewati tol Cipali? Sembako atau mungkin pengiriman barang, paket? Hampir semua sekarang. Jadi sembako lalu angkutan ekspor, lalu angkutan dari pabrik-pabrik di Jawa Barat itu ke Jawa Tengah dan Jawa Timur juga. Saya rasa paket ekspres online itu semua lewat darat ya untuk Jawa karena memang lewat udara sangat mahal. Jadi memang ini jalur utama gitu, semua dipakai oleh semua produk. Oke. Tapi bagaimana sebenarnya dengan alternatif jalan lain, Pak? Kalau misalnya dari darat kan ada jalur Pantura atau mungkin laut, mungkin bisa digambarkan kenapa tol Cipali yang jadi digunakan paling utama gitu? Karena selama ini kalau kita lihat dengan pakai angkutan kereta api itu lebih mahal sekitar 10% dibanding truk. Lalu kalau kita laut itu jauh lebih mahal lagi, itu bisa sampai 20 sampai 30%. Ya. Nah, jadi memang di Jawa ini angkutan utama itu adalah lewat darat gitu Pak ininya. Lewat darat dengan hampir 2 hari begitu ya tol Cipali rusak. Sejauh apa dampaknya? Mungkin sudah ada total kerugian selama hampir 2 hari ini? Kalau kita estimate itu ruginya cukup besar ya, sekitar 10 sampai 15 miliar tiap hari ya. Karena mundurnya itu bisa setengah hari sampai 1 hari Pak ya. Dan saya rasa teman-teman yang eksportir dari Jawa Tengah yang harus mengejar ke Priuk juga akan dampaknya gitu. Dan kalau kita lihat kalau ini nggak cepat diatasi itu kelangkaan stok akan mulai terjadi gitu karena memang stok-stok barang-barang konsumsi ini memakai jalur ini yang paling utama gitu. Oke, emang berapa banyak Pak yang pengiriman barang yang akhirnya tertunda pengirimannya akibat kerusakan jalan ini? Hampir semua ya, dibilang 90% semua tertunda gitu. Dan ini yang menjadi masalah yang cukup besar di logistik karena jalur ini memang jalur utama gitu. Jalur utama dan tadi disebut lebih murah dibandingkan kereta api maupun dari laut gitu ya. Iya,
begini Pak, dalam upaya perbaikan, ini Kementerian PUPR menyebut akan menutup lokasi jalan kilometer 122 arah Jakarta selama 1,5 bulan untuk penanganan permanen tol Cipali. Bagaimana menurut Anda? Saya rasa dari pemerintah perlu ada alternatif lain ya. Kalau kita lihat salah satu alternatifnya dengan memakai kargo kereta. Tapi kemarin kita lihat bahwa di Semarang juga jalur keretanya kena banjir kan, jadi stop di situ gitu. Jadi ini yang mungkin, dan kita juga mengharapkan jalur Roro, kapal Roro, jadi bisa mengangkut truk dari Patimban yang baru diresmikan itu bisa dipakai gitu. Jadi itu yang bisa menjadi alternatif buat truk-truk ini lewat laut. Tapi kita harapkan jangan sampai lewat laut itu ongkosnya lebih mahal gitu. Kalau bisa dibantu oleh pemerintah minimal sama lah dengan lewat darat gitu. Oh, sudah ada perbincangan Pak mungkin dengan dari pihak regulator terkait tadi permintaan kapal Roro, tapi dengan catatan mungkin ongkosnya gitu ya jangan terlalu mahal. Ya, udah kita sampaikan bahwa kalau bisa option laut ini mulai dihidupkan lagi gitu, karena memang butuh waktu lama sampai 2 bulan ini kita nggak bisa tiap hari mundur untuk sampai setengah hari gitu kan buat pengiriman, dan ongkosnya juga nambah karena dengan macet ini pasti biaya bensin akan naik dan juga biaya uang untuk supirnya juga naik gitu. Ini yang kita sangat concern gitu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir saya, ini kan sistemnya kontrak ya Pak. Apakah untuk menaikkan misalnya tadi ada fee supir gitu kan, mungkin biaya-biaya tambahan lainnya itu tidak bisa diubah begitu saja, tidak dapat disesuaikan begitu aja, tapi sesuai kontrak gitu? Ya, betul. Ini yang kita harus perlu nego dengan yang punya barang Pak ya. Jadi customer kita gitu. Karena memang kita kontrak dengan harga yang sama itu untuk 1 tahun. Jadi dengan kenaikan ini apakah bisa diterima sebagai force major apa tidak gitu. Ini lagi kita usahakan dengan customer kita. Oke, baik. Terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Tadi sudah disebutkan bahwa memang tol Cipali menjadi jalan prioritas yang digunakan untuk angkutan logistik karena harganya lebih murah ketimbang kereta api maupun angkutan laut. Dan permintaannya sekarang kalau perbaikannya sampai 1 bulan lebih, ada baiknya mungkin kapal Roro dengan ongkos yang spesial begitu diberikan kepada logistik. Terima kasih Pak telah bergabung. Selamat malam. Terima kasih Pak. Saudara, informasi berikutnya, mantan Menteri Kelautan dan